Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membacakan hadis terjemahan dari Lababul Hadis. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan tentang keutamaan ilmu dan ulama. Sangat penting sekali untuk menjadi spirit kita, untuk menjadikan semangat kita bahwa menuntut ilmu itu sangat wajib dan keutamaannya sangat luar biasa. Dan juga kita tidak menjauhi para alim ulama dan juga ustadz, ustazah. Kita harus memuliakan orang-orang tersebut. Keutamaan yang akan saya bacakan ada 6. Yang pertama, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa bepergian guna untuk mencari ilmu, maka diampuni dosanya sebelum melangkah. Masya Allah. Ini akan diampuni ketika kita bepergian untuk menuntut ilmu. Nah, di sini ilmu yang namanya ilmu luas, ilmu agama maupun ilmu dunia, sekolah, perkuliahan, segala macam. Kalau dia niat dari rumah menuntut ilmu, maka Allah akan mengampuni dosanya sebelum melangkah ke tempat kita untuk menuntut ilmu. Kemudian hadis yang kedua, Nabi Muhammad SAW bersabda, muliakanlah para ulama. Sesungguhnya mereka itu orang-orang yang mulia dan sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita memuliakan para ulama, maka Allah akan memuliakan kita. Maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang ketiga, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa memandang wajah orang yang alim dengan suatu pandangan yang menggembirakan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat dari pandangan tersebut yang memohonkan ampunan baginya sampai dengan hari kiamat. Hanya dengan memandang para ulama, kita dari pandangan kita menciptakan, Allah menjadikan malaikat yang setiap harinya mendoakan kita untuk diampuni segala dosa-dosa kita. Sampai dengan hari kiamat, limit waktunya sampai dengan hari kiamat. Maka kita harus lebih semangat lagi untuk silaturahmi, mendatangi majelis-majelis ilmu. Agar kita bisa memandang para alim ulama, para ustadz, agar kita bisa memandang dengan rasa yang membahagiakan. Kemudian hadis yang keempat, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidurnya orang alim lebih utama daripada ibadahnya orang bodoh. Jadi di sini keutamaan kita memiliki ilmu, tidurnya saja itu lebih utama daripada orang bodoh yang beribadah. Maka ada cerita, saya pernah dapat cerita. Waktu itu ada orang alim sedang tidur dan ada orang bodoh sedang beribadah. Setan itu bolak-balik mau masuk masjid, mau mengganggu yang sedang sholat, itu nggak masuk ke dalam. Gitu. Kemudian Rasulullah nanya nih ke setan itu, kenapa tidak mengganggu orang yang sedang sholat? Jawaban setan, saya takut kepada orang yang sedang tidur. Karena orang yang tidur itu adalah orang yang berilmu. Jadi orang yang berilmu ternyata itu lebih utama daripada ibadahnya orang bodoh. Maka kita harus, segala sesuatunya harus didasari dengan ilmu. Karena sholatnya orang yang berilmu dengan orang bodoh yang sholat tentu berbeda.
ada tata caranya, kemudian ada rukun, ada sunnah dan lain sebagainya, itu diikuti. Tapi kalau orang bodoh yang beribadah yang penting sholat gitu. Kemudian hadis yang kelima, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang belajar satu bab dari ilmu lalu diamalkan atau tidak diamalkannya, maka hal itu lebih baik daripada melakukan sholat sunnah 1000 rakaat. Ini keutamaannya menuntut ilmu. Walaupun kita ngaji cuma satu bab, misalkan cuma rukun iman, rukun Islam, atau bab sholat, kita cuma belajar satu bab, itu ternyata lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Masya Allah. Dan oleh karena itu mari kita selalu jangan pernah lelah untuk terus menuntut ilmu dan silaturahmi kepada orang-orang yang soleh. Kemudian hadis yang keenam, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa berziarah ataupun bersilaturahmi kepada seorang yang alim, maka dia seperti menziarahiku. Dan barang siapa yang berjabat tangan dengan orang alim, maka ia seperti berjabat tangan denganku. Dan barang siapa yang duduk dengan seorang yang alim, maka ia seperti duduk denganku di dunia. Dan barang siapa yang duduk denganku di dunia, maka ia akan duduk bersamaku pada hari kiamat. Subhanallah. Kita sebagai umat muslim tentu sangat mengidamkan untuk bisa bersama dengan Rasulullah di kemudian hari, di hari akhir, di akhirat. Kita selalu mengidamkan ingin bertemu dengan Rasulullah, ingin mendapatkan syafaatnya. Ternyata kita hari ini yang tidak bertemu langsung dengan Rasulullah, kita bisa mendatangi, bersilaturahmi, kemudian bersaliman dan duduk bareng dengan alim ulama, dengan orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan dengan kita sering silaturahmi kepada orang-orang yang soleh, itu menjadi perantara kita agar bisa bersama Rasulullah SAW kelak. Amin Allahumma amin. Itu yang bisa saya bacakan tentang keutamaan ilmu dan ulama. Mudah-mudahan menjadi spirit kita, menjadi semangat kita bahwa menuntut ilmu itu sangat penting dan hadir pada majlis-majlis ilmu itu sangat penting dan keutamaannya sangat luar biasa. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.